Timnas Indonesia Senior secara resmi akan melakukan laga terakhir mereka di bulan ini melawan tim kuat yaitu Timnas Arab Saudi. Skuad asuhan Coach Sintayong pastinya akan berupaya keras untuk bisa mengamankan 3 poin pertama mereka untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Tentu hasil kemenangan akan menjadi satu-satunya target utama yang diharapkan dapat dipersembahkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Terlebih Timnas Indonesia Senior sampai saat ini belum pernah mendapatkan kemenangan dan terpaut di peringkat bontot klasemen sementara. Dengan target untuk bisa lolos ke putaran keempat, maka tim asuhan Coach Sintayong tersebut harus benar-benar menyapu bersih setiap sisa pertandingan, termasuk saat melawan Timnas Arab Saudi pada malam hari ini. Namun tentu saja lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia malam ini bukanlah lawan yang mudah. Sebab kini Timnas Arab Saudi berada di bawah asuhan pelatih mereka yang memiliki pengalaman menang melawan juara dunia, yaitu Timnas Argentina. Oleh karenanya skuad Garuda harus waspada dan menyiapkan segala persiapan yang serius untuk bisa memetik hasil memuaskan pada laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Termasuk dari segi kedalaman skuad dan juga strategi yang akan digunakan di dalam pertandingan. Dan berikut ini merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan evaluasi dari 5 pertandingan terakhir, nampaknya formasi 3-4-3 yang selalu digunakan oleh Coach Sintayong sudah tidak lagi mendukung tim untuk bisa bermain efektif. Dengan kualitas kedalaman skuad yang saat ini dimiliki, Coach Sintayong bisa memanfaatkan formasi dengan memasang 4 pemain bertahan, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper tentu dipastikan akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Meskipun pada laga melawan Timnas Jepang kemarin, sang pemain tidak dapat menunjukkan performa dengan kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan. Ini tidak menyingkirkan fakta bahwa dirinya merupakan pemain paling berkualitas yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Dirinya yang bermain sebagai pemain kunci di kasta tertinggi Liga Amerika membuat sang pemain memiliki jam terbang internasional yang sangat tinggi. Ditambah Liga Amerika yang merupakan liga yang diisi oleh para pemain kelas dunia menjelang pensiun, membuat Martin Paes telah merasakan beragam serangan dari pemain top dunia. Inilah yang membuat sang pemain akan masuk kembali dalam susunan skuad utama yang dipilih oleh tim pelatih pada pertandingan melawan Timnas Arab Saudi. Kemampuannya dalam melakukan antisipasi dan juga refleks yang dirinya miliki dapat menjadi poin penting pada pertandingan keras yang digelar nanti malam. Sementara untuk opsi pengganti, saat ini Timnas Indonesia memiliki nama Nadeo Argawinata yang bisa saja diturunkan oleh Coach Sintayong. Meskipun saat ini dirinya merupakan kiper pelapis ketiga jika terdapat Hernando, namun jam terbang internasional yang dirinya miliki telah berkontribusi bagi perjalanan Timnas Indonesia sejauh ini. Memasukkan nama Nadeo Argawinata sebagai pengganti dari Martin Paes merupakan pilihan yang tepat untuk menjaga kualitas kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Selanjutnya pada posisi bek tengah, Coach Sintayong akan memasang 2 nama pemain keturunan seperti nama Justin Hubner dan juga Jay Itzes. Kedua nama pemain ini merupakan 2 nama pemain yang sejauh ini memiliki level permainan berbeda bagi Timnas Indonesia. Jay Itzes dapat menjadi sosok kapten utama tim yang akan menjaga atmosfer pertandingan dan juga memotivasi skema permainan yang akan ditunjukkan. Kemampuannya di dalam memahami situasi di lapangan menjadi hal yang telah membuatnya menjadi sosok sentral di lapangan pertandingan. Selain itu, ketenangan yang dirinya miliki juga menjadi poin penting dari kehadirannya bersama skuad Garuda selama 90 menit penuh. Sedangkan Justin Hubner merupakan pemain muda yang memiliki kualitas. Tentu jika Timnas Indonesia tidak segera mengambil sumpah sang pemain, kemungkinan besar Timnas Belanda akan mengamankan sang pemain untuk masuk ke dalam daftar investasi jangka panjang. Hadirnya Justin Hubner yang merupakan sosok agresif dapat membantu Timnas Indonesia dalam mengamankan garis pertahanan. Termasuk dalam situasi yang membutuhkan pemutusan serangan yang kemungkinan besar akan terjadi ketika terdapat situasi serangan balik cepat. Dan untuk opsi pemain pengganti pada babak kedua atau ketika terdapat pemain cedera, nama Rizky Ridho maupun Jordi Amat akan menjadi sosok pelapis dengan kualitas yang setara. Rizky Ridho saat ini bahkan masuk ke dalam daftar nama pemain yang paling banyak mendapatkan jam terbang dari Coach Sintayong selama kualifikasi Piala Dunia ini. Bahkan kemungkinan besar dirinya akan menggeser peran dari Justin Hubner di susunan pemain utama, mengingat kualitas dari kedua pemain yang memang dapat dibandingkan. Selain itu, Jordi Amat dengan pengalamannya di level tertinggi dapat menjadi opsi yang cukup berarti bagi Timnas Indonesia. Namun dengan umurnya yang sudah tidak lagi muda, peran sebagai gelandang bertahan akan jauh lebih cocok bagi sang pemain.
Selanjutnya di posisi bek sayap, pada bek kiri tentu Coach Sintayong akan kembali memainkan nama Calvin Verdong untuk yang kesekian kalinya. Penampilannya yang sangat konsisten bahkan selalu disebut oleh tim lawan yang membuat mereka kesulitan untuk bisa menembus tembok kokoh dari pemain asal kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Sejauh ini Verdong juga masuk ke dalam daftar nama pemain yang paling banyak berlari di dalam lapangan. Produktivitasnya di dalam lapangan, baik dalam proses bertahan dan juga menyerang sangatlah berguna dan berdampak signifikan bagi permainan skuad Garuda. Hadirnya Calvin Verdong pada laga melawan Timnas Arab Saudi pastinya akan menjadi modal berharga bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Sementara pada babak kedua, tentu Pratama Arhan akan menggantikan sang pemain jika Coach Sintayong ingin memulai strategi lemparan jauh yang menjadi kekuatan utama dari sang pemain. Kemampuannya di dalam pendistribusian bola langsung ke kotak penalti akan sangat berharga bagi terciptanya peluang-peluang berbahaya yang diciptakan oleh pemain Indonesia. Selain itu, meskipun jam terbangnya sangatlah minim di level klub, Arhan tetap mampu menjadi kualitasnya dan bermain sangat baik saat diberikan kepercayaan. Dan pada posisi bek kanan, nama Sandy Walsh akan masuk sebagai pemain utama yang akan dipasang oleh Coach Sintayong. Kevin Dix yang dipastikan absen pada laga nanti malam membuat nama Sandy Walsh akan memulai pertandingan sejak menit awal pada laga nanti malam. Tentu ini akan menjadi kesempatan besar bagi sang pemain untuk bisa kembali menunjukkan kualitasnya di hadapan 70.000 penonton yang ada di stadion. Sandy merupakan sosok pemain bertahan yang dapat tampil ofensif. Dirinya mampu bermain agresif namun tetap memiliki ketenangan untuk menjaga ritme jalannya pertandingan. Dan untuk opsi pengganti pada posisi ini, nama Yakob Sayuri kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam susunan pemain pelapis yang akan menggantikan Sandy Walsh di dalam lapangan. Hadirnya sang pemain pada babak kedua pastinya akan mengubah ritme jalannya pertandingan. Stamina yang masih prima tentu juga akan memengaruhi performa sang pemain di dalam lapangan. Dan tentu jika sang pemain dimasukkan, maka skema penyerangan total merupakan skema yang dimainkan oleh Coach Sintayong di dalam sisa pertandingan. Selanjutnya pada dua posisi gelandang bertahan, nama Nathan John dan juga Ivar Jenner dapat dipastikan akan melakukan duet jika formasi 4-3-3 akan menjadi formasi yang digunakan oleh Coach Sintayong. Memasang opsi dua gelandang bertahan menjadi opsi yang tepat, mengingat ini dapat membantu pemain bertahan untuk mengatasi serangan balik cepat yang akan dilancarkan oleh tim lawan. Selain itu, memasang dua pemain yang memiliki stamina yang luar biasa seperti Ivar dan juga Nathan dapat membuat permainan di sektor tengah lapangan jauh lebih hidup. Dengan pembagian peran yang rata, kedua pemain dapat menjadi combo yang memberikan dampak signifikan bagi permainan yang akan ditunjukkan skuad Garuda di dalam lapangan. Sementara untuk opsi pengganti dari dua gelandang ini, nama Saine Patinama dan juga Ricky Kambuaya dapat dimasukkan. Dengan masuknya Ricky Kambuaya, maka peran dua gelandang bertahan akan diganti dengan satu gelandang bertahan dan dua gelandang serang. Dengan memanfaatkan dua gelandang serang ini, peluang bagi Timnas Indonesia memiliki opsi mengambil peluang berbahaya akan semakin besar. Memasukkan nama Saine Patinama yang dapat bermain agresif juga diambil di dalam susunan ini. Mengingat sang pemain merupakan tipe yang senang menyerang dan melakukan kerjasama cepat di dalam lapangan. Dan untuk pemain gelandang serang, nama Tom Hai akan difokuskan pada posisi ini. Kemampuannya di dalam melakukan distribusi akan sangat berguna bagi lini serang Timnas Indonesia. Selain itu, dalam beberapa laga terakhir, Tom juga selalu berada di luar kotak penalti untuk bisa mengantisipasi umpan muntah yang terjadi. Dengan memanfaatkan momentum ini, maka sang pemain akan mendapatkan keuntungan dalam memanfaatkan kemampuannya di dalam lapangan. Selain itu, Tom Hai juga merupakan tipe pemain yang membutuhkan support. Dua pemain gelandang bertahan dapat membantu sang pemain untuk bisa keluar dari posisi dan membantu serangan ke sektor pertahanan lawan. Sementara untuk opsi pengganti, nama Egy Maulana dapat masuk sebagai opsi pemain yang paling potensial untuk berperan sebagai gelandang serang. Permainan kreatif yang telah menjadi ciri khas dari sang pemain akan menambahkan variasi penyerangan yang efektif bagi Timnas Indonesia untuk menciptakan peluang berbahaya. Sehingga tentu ketika skema permainan Tom Hai telah habis, Egy dapat menjadi rencana pengganti untuk membangun efektivitas serangan dari skuad Garuda. Selanjutnya pada posisi sayap penyerangan, nama Ragnar Oratmangun akan masuk ke dalam susunan pemain inti Timnas Indonesia di sektor sayap kiri kontra Timnas Arab Saudi. Kemampuannya di dalam menjaga garis penyerangan akan sangat membantu bagi Timnas Indonesia untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya. Namun tentu saja dirinya harus melakukan evaluasi di dalam pembuatan keputusan terakhir di dalam kotak penalti. Sebab banyak dari peluang yang dirinya dapatkan tidak dapat didistribusikan dengan baik dan justru terbuang sia-sia.
Sehingga tentu pada pertandingan malam ini dirinya diharapkan dapat tampil impresif melawan timnas Arab Saudi. Dan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Marcelino Ferdinand dapat dijadikan pemain kunci yang akan melakukan eksekusi di dalam lapangan. Pemain muda yang memiliki kelincahan dan juga skill di atas rata-rata pemain lokal juga telah memiliki tambahan ilmu ketika dirinya memutuskan untuk bermain di kasta kedua Liga Inggris. Memasukkan nama Marcelino akan sangat berguna bagi kedalaman skuad timnas Indonesia, terlebih pada masuknya babak kedua ketika stamina pemain mulai menurun. Sedangkan pada posisi sayap kanan, nama Eliano kemungkinan besar akan diturunkan oleh Coach Sintayong. Tentu kita mengharapkan masuknya sang pemain bukan karena desakan dari penggemar sepak bola yang kecewa dengan performa dari Coach Sintayong. Sejauh ini, Eliano merupakan pemain yang telah memiliki jumlah penampilan banyak di Liga Belanda. Memasukkan namanya ke dalam susunan pemain utama tentu adalah hal yang sangat lumrah. Meskipun postur tubuhnya terbilang kecil, namun dirinya mampu membuktikan di level klub bahwa dirinya merupakan sosok pemain yang dapat memberikan dampak. Apalagi dirinya juga sering melepas tendangan dari luar kotak penalti setelah melewati 2 hingga 3 pemain lawan. Dan untuk opsi pengganti, nama Witan Sulaiman akan masuk ke dalam skema permainan di babak kedua. Kemampuan di dalam melakukan kerjasama tim akan sangat membantu timnas Indonesia di dalam memanfaatkan sisa pertandingan melawan timnas Arab Saudi nanti malam. Dengan formasi ini, Witan Sulaiman juga dapat tampil maksimal sebab terdapat banyak pemain yang dapat mendukung pergerakannya di dalam lapangan. Dan yang terakhir pada posisi ujung tombak, Coach Sintayong dipastikan akan memasang nama Rafael Struijk kembali di dalam lapangan. Perannya sebagai ujung tombak timnas Indonesia saat ini sangatlah melekat yang membuatnya cenderung selalu dipasang di posisi striker tengah. Meskipun bukan bermain di posisi aslinya, Rafael Struijk sejauh ini dapat melakukan instruksi pelatih dengan sangat baik dengan selalu melakukan tekanan kepada tim lawan. Selain itu, kemampuan tendangan lengkung yang dirinya miliki dapat menjadi modal yang sangat besar yang dapat membuat sang pemain menjadi pembeda di dalam skuad timnas Indonesia. Meskipun begitu, Rafael Struijk tetap harus melatih power dari tendangannya agar dapat lebih tajam saat dirinya berada di posisi pemain terakhir yang dapat mengeksekusi bola ke gawang lawan. Dan untuk opsi pengganti di posisi ini, Hoki Caraka dapat dimasukkan oleh Coach Sintayong pada babak kedua jika stamina dari Rafael Struijk sudah habis. Performa Hoki Caraka yang meningkat di Liga Domestik menjadi modal utama bagi dirinya untuk bisa menjadi ujung tombak berbahaya bagi timnas Indonesia. Apalagi mental yang dirinya miliki sudah membuktikan bahwa sang pemain memiliki motivasi lebih di setiap pertandingan bersama tim nasional. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia pada laga melawan timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.